Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan keluarga, khususnya adalah pada tahap pengkajian keperawatan keluarga. Untuk itu mari kita simak. Pertama, tujuan dari asuhan keperawatan keluarga pada materi tahap pengkajian agar teman-teman mahasiswa sebelum melaksanakan praktek langsung kepada pasien yaitu keluarga, Anda harus tahu dulu tahap pengkajian di dalam asuhan keperawatan keluarga. Nah, sebelum melakukan pengkajian, teman-teman mahasiswa harus tahu dulu langkah-langkah yang harus disiapkan ketika mau melakukan kunjungan ke rumah, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pra-inisiasi ataupun persiapan. Jadi teman-teman membuat laporan pendahuluan dulu tentang keluarga yang akan kita tuju, ya, tentang hal-hal yang perlu disiapkan terhadap anggota keluarga yang akan kita kunjungi, karena tiap anggota keluarga ataupun keluarga berbeda-beda masalah kesehatannya. Kita kontrak untuk membina trust ya terhadap keluarga dan anggota keluarga lainnya. Siapkan alat-alat untuk kunjungan, alat-alat pemeriksaan fisik. Alat-alat pemeriksaan fisik dasar itu wajib perlu dibawa. Alat-alat untuk pengkajian, alat tulis dan catatan. Selanjutnya fase inisiasi atau perkenalan. Untuk membina trust tadi kita lakukan perkenalan pada keluarga dan anggota keluarga yang lain. Dan kita merencanakan berapa kali kita kunjungan, dari mulai kunjungan pengkajian sampai merencanakan pelaksanaan sampai kita evaluasi. Selanjutnya setelah melakukan perkenalan, kita akan langsung melaksanakan tahapan asuhan keperawatan, yaitu pelaksanaannya dari mulai pengkajian, perencanaan, ya sesuai dengan rencana tindakan, dan terakhir terminasi. Kita membuat hasil kesimpulan hasil dari kunjungan kepada keluarga, dan yang terakhir yaitu dokumentasikan. Kita lanjutkan untuk materi pertama, yaitu tentang pengkajian. Apa itu pengkajian? Ya, teman-teman mahasiswa keperawatan mungkin sudah tahu, tapi saya akan sedikit menyampaikan apa itu pengkajian. Pengkajian adalah suatu tahapan di mana seorang perawat mengambil suatu informasi yang secara kontinu atau terus-menerus terhadap anggota keluarga yang akan dilakukan pembinaan. Nah, proses pengkajian ini dimulai dari penjajakan tadi yang saya sampaikan di awal untuk membina trust, kemudian penjajian awal, terus fokus sesuai data yang diperoleh dari unit pelayanan kesehatan, biasanya puskesmas, posyandu, dan tahap pengkajian lanjutan adalah memperoleh data yang lebih lengkap sesuai masalah kesehatan keluarga. Jadi kita dalam pengkajian tidak langsung ke keluarga, kita harus nanya dulu pada unit pelayanan kesehatan, puskesmas ataupun posyandu,
tentang sasaran anggota keluarga atau pasien yang ada di keluarga agar kita mendapatkan data awal. Lalu nanti kita lanjutkan kepada kajian langsung pada anggota keluarga ataupun keluarga. Kita lanjutkan. Sumber data yang diperoleh untuk pengkajian ASKEP keluarga ini yaitu pengkajian yang dari keluarga langsung dan anggota keluarga, observasi lingkungan dan rumah keluarga, terus ada pemeriksaan fisik baik anggota keluarga yang sakit dan seluruh anggota keluarga yang ada satu rumah. Data sekunder apabila ada, misalnya hasil lab, hasil pemeriksaan lainnya seperti ronsen, X-ray dan lain-lain. Kita lanjutkan. Pengkajian. Nah, di dalam pengkajian ini kita pasti memerlukan waktu kepada anggota keluarga, sehingga pada waktu awal kita sepakati dengan anggota keluarga dan keluarga. Kemungkinan keluarga mempunyai aktivitas sendiri ya di masing-masing keluarga, sehingga tadi kita harus kontrak dulu dengan keluarga. Karena pengkajian di keluarga ini yang perlu diambil datanya ini cukup banyak, sehingga ada beberapa tahap untuk melakukan pengkajian. Tahap pertama yang perlu dikaji adalah data umum, ya, nama kepala keluarga. Nah, kepala keluarga yang ditulis di sini adalah orang atau anggota keluarga yang dominan ya di dalam keluarganya, terutama adalah manajemen keluarga. Bisa saja satu rumah ada 3 kakak ya, bisa disebut 3 kakak dalam satu rumah, bisa 1 kakak, tergantung manajemen keluarga didominasi oleh siapa, sehingga itu bisa dicatat siapa kepala keluarganya. Ya, selanjutnya alamat, biasa komposisi keluarga. Komposisi keluarga ini adalah semua anggota keluarga yang ada dalam satu rumah ya, diisi biasanya menggunakan tabel. Tipe keluarga ya, macam-macam tipe keluarga sesuai dengan kondisi keluarga, suku, agama, status sosial ekonomi keluarga, aktivitas rekreasi keluarga. Itu yang perlu dikaji pada tahap pertama yang harus ditanyakan. Status sosial ekonomi bisa pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Lalu pengkajian selanjutnya adalah riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga saat ini adalah tahap perkembangan pada anggota keluarga yang paling besar. Terus yang selanjutnya tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Keluarga, riwayat keluarga inti di sini keluhan dan riwayat kesehatan di dalam keluarga. Terus riwayat keluarga sebelumnya bisa dari pihak suami ataupun istri. Lalu dilanjutkan dengan data lingkungan, karakteristik rumah dari mulai ukuran, luas, ya, ventilasi, terus pencahayaan. Itu Anda observasi apakah sesuai nggak dengan kriteria rumah sehat. Karakteristik tetangga dan komunitas, mobilitas geografis keluarga adalah aktivitas keluarga di dalam keseharian. Jadi tidak hanya menulis keluarga sering berpindah-pindah, tapi
bagaimana aktivitas anggota keluarga dalam kesehariannya. Terus perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat, sistem pendukung keluarga, bisa dana kesehatan, asuransi, BPJS dan lain sebagainya, itu bagian dari sistem pendukung. Selanjutnya struktur keluarga, pola komunikasi seperti apa, struktur kekuatan keluarga, ya, apakah setiap ada permasalahan kesehatan, ya, apakah ada musyawarah dan lain sebagainya. Struktur peran dari masing-masing, bagaimana peran kepala keluarga, anak, ibu, dan seterusnya. Nilai atau norma keluarga yang diterapkan di dalam anggota keluarga. Terus fungsi keluarga, ada fungsi afektif, kasih sayang, ada fungsi sosialisasi, fungsi mensosialisasikan sesuai tugas tumbuh kembang. Terus fungsi perawatan kesehatan keluarga. Ya, fungsi perawatan kesehatan keluarga bisa berjalan dengan baik apabila 5 tugas perkembangan keluarga dilakukan oleh keluarga. Ya, pengkajian selanjutnya adalah stres coping keluarga menghadapi masalah kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga. Itu stresor jangka panjang dan jangka menengah pendek. Terus kemampuan keluarga berespon, strategi coping yang digunakan ketika menghadapi masalah kesehatan pada anggota keluarga yang sakit, strategis adaptasi disfungsional berkaitan dengan fungsi yang disfungsi keluarga kaitan dengan masalah yang dialami oleh anggota keluarga. Pemeriksaan fisik tadi PEMPIS, ya, seluruh anggota keluarga. Terus harapan keluarga ke depan, ya, tentang masalah yang dihadapi pada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Nah, itu tahap pengkajian pertama. Itu bisa dilakukan hari pertama, ya, karena cukup banyak yang perlu dikaji. Atau hari kedua kita akan melakukan supaya tidak jenuh, jadi nanti pada hari kedua Anda melakukan pengkajian tahap kedua, yaitu mengacu pada pelaksanaan 5 tugas kesehatan oleh keluarga. Ya, yang pertama yaitu mengenal masalah. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa fungsi perawatan kesehatan keluarga terdiri dari 5 tugas perkembangan keluarga, yaitu mengenal masalah. Nah, ini yang dikaji pada tahap kedua. Mengenal masalah. Jadi pada tahap kedua ini, setelah Anda menyimpulkan tahap pertama bahwa hasil kajian diperoleh menyimpulkan bahwa hasil pengkajian bahwa ada anggota keluarga yang mengalami masalah X misalnya. Sehingga pada tahap kedua kita akan mengkaji tentang 5 tugas perkembangan keluarga terhadap masalah X tadi. Yang pertama, mengenal masalah. Nah, untuk mengkaji bagaimana keluarga mengenal masalah, yang perlu ditanyakan adalah pengertian, penyebab, tanda gejala, dan identifikasi tingkat keseriusan masalah pada keluarga tersebut. Jadi begini contohnya. Jadi setelah Anda misalnya tahap pertama menyimpulkan bahwa anggota keluarga mengalami sakit hipertensi. Ini contoh saja. Sehingga pada hari besok kita akan melakukan pengkajian tahap kedua. Anda langsung fokus tanyakan tentang mengenal masalah tadi. Misalnya, Bapak tahu nggak pengertian hipertensi, terus penyebab, tanda gejala,
ya. Terus tanyakan lagi identifikasi tingkat masalah pada keluarga. Nah, itu untuk mengkaji mengenal masalah. Yang selanjutnya adalah mengambil keputusan, ya. Ini berupa sikap keluarga dan anggota keluarga yang lainnya. Ya, tanyakan Bapak dampaknya, akibatnya kalau tidak dilakukan tindakan, ataupun tanyakan keputusan keluarga, ya, tentang masalah yang dialami pada anggota keluarga yang sakit misalnya. Jadi setelah ditanya tadi mengenal masalah, misalnya tadi tentang hipertensi, tanyakan oleh kita bahwa hipertensi itu tahu nggak dampaknya, akibatnya seperti apa yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga dalam mengatasi hipertensi tersebut. Nah, itu mengambil keputusan atau sikap, ya, anggota keluarga. Selanjutnya adalah melakukan perawatan sederhana. Tanyakan kepada keluarga, Bapak atau Ibu, cara-cara perawatan yang sudah dilakukan oleh keluarga terhadap masalah hipertensi apa? Ya, cara-cara pencegahannya seperti apa? Nah, itu tugas keluarga yang ketiga. Tugas keluarga yang keempat adalah modifikasi lingkungan. Lingkungan terbagi lingkungan fisik dan lingkungan non fisik atau psikologis. Ya, ini tanyakan lagi, misalnya contoh tadi dengan hipertensi. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh keluarga ketika mengatasi masalah hipertensi tersebut? Misalnya takut cedera pada keluarga yang mengalami hipertensi, apakah lingkungannya aman atau tidak? Nah, itu kan bisa dimodifikasi. Ya. Yang selanjutnya adalah lingkungan psikologis. Kita tanyakan juga secara psikologis, ya, kepada anggota keluarga, apakah upaya yang sudah dilakukannya seperti apa. Yang kelima, tugas yang kelima adalah pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, apakah tanyakan pada anggota keluarga, apakah tadi contohnya yang mengalami hipertensi ini pernah nggak datang ke pelayanan kesehatan, minimal ke posyandu, pengecekan tekanan darah, atau ke puskesmas, berapa kali dia melakukan pemeriksaan ataupun kunjungan, apakah rutin ataupun tidak. Tanyakan itu, karena tadi yang 5 tugas perkembangan tadi, dari mulai mengenal, mengambil keputusan, merawat, memodifikasi, dan memanfaatkan, itu adalah bagian dari fungsi perawatan kesehatan keluarga jika dilaksanakan oleh keluarga dan anggota keluarga yang lainnya. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.